Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia melalaikannya. Banyak manusia yang tidak menyadari bahwa dua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, as-sihhatu, yaitu nikmat kesehatan. Dan yang kedua, al-faragh, nikmat waktu luang. Inilah jamaah sekalian dua hal yang merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berikan kepada kita nikmat keimanan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya. Yang mana ya banyak manusia tidak menyadari, bahkan tidak mensyukurinya ketika diberikan dua kenikmatan ini. Nanti ketika mereka mendapatkan akibat dari dua hal ini, yaitu ditimpa rasa sakit, kesibukan yang tidak pernah berhenti, baru mereka merasakan ternyata dua hal ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah sekalian, nikmat kesehatan. Ya. Kesehatan ini adalah merupakan nikmat yang banyak manusia melalaikannya. Mereka menggunakan kesehatan ini dalam hal-hal yang tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal dengan kesehatan ini jamaah sekalian, ya kita bisa merasakan, ya bisa makan dengan enak, ya, bisa tidur dengan nyenyak, bahkan bisa beribadah dengan nyaman, ya tanpa adanya rasa sakit, ya. Bahkan makanan yang kita makan jamaah sekalian terasa nikmat, itu bukan karena makanannya yang enak, ya, bukan karena kokinya yang hebat, bukan, tapi karena kita memiliki kesehatan, ya, sehingga kita merasakan nikmatnya makanan tersebut, ya. Terbukti kalau kita sudah sakit, ya, makanan apapun semua terasa pahit, ya, terasa tidak enak jemaah sekalian. Tapi itulah karena kesehatan yang kita miliki ini, mungkin makanan sederhana pun menjadi nikmat di lidah kita, ya. Ini yang pertama jemaah sekalian, nikmat kesehatan, ya. Ada sebuah pepatah disebutkan bahwa kesehatan itu ibarat mahkota yang ada di kepala orang-orang yang sehat, dan hanya orang yang sakit yang bisa melihat itu, ya. Kalau kita bisa merasakan bagaimana nikmat kesehatan jemaah sekalian, sekali-sekali ya datang ke rumah sakit. Ya, misalnya ada saudara, keluarga yang sedang sakit, kita datang menjenguknya. Ya, kita lihat orang-orang di sana jamaah sekalian. Ya, semua dalam kondisi lemah, ya, tidak berdaya. Ya, bahkan makan pun susah. Bahkan buang air besar pun harus dibantu dengan alat. Bernafas pun tidak bisa. Alhamdulillah kita bisa bernafas dengan bebas. Kita bisa buang air besar dengan bebas. Ya. Kita bisa bergerak dengan nyaman. Ya, itulah nikmat kesehatan jamaah sekalian. Ya. Kalau mau dipilih misalnya pilih mana antara sehat dengan kaya, ya, tentu kita akan memilih dua-duanya. Tapi kalau dipilih salah satunya, kita akan memilih sehat. Ya. Kalau kita punya harta yang banyak, tapi kalau Anda cuma punya penyakit yang banyak, dokter bilang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan manis, tidak boleh makan garam, tidak boleh makan yang kecut-kecut, yang pedis-pedis. Tidak ada gunanya harta kita pilih yang kita punya jamaah sekalian. Kalau cuma makan nasi putih, air putih, ya, hambar semuanya karena
Tidak ada gunanya harta yang kita ambil gini kalau kita begini ini sakit. Ya, makanya Islam ini mengajarkan kepada kita jaga nikmat kesehatan itu. Ya, jaga tubuh kita ini ya agar tetap sehat. Nabi itu bukan lagi sehat, Nabi itu bugar jamaah sekalian. Itu di atasnya tingkat kesehatan adalah bugar. Ya. Bukan cuma sehat tapi Nabi itu bugar. Ya, memiliki stamina yang luar biasa ya. Bahkan sampai usia 40 tahun ke atas pun beliau masih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena beliau menjaga kesehatan beliau. Apa yang beliau makan, apa yang beliau minum itu dijaga dan tidak memasukkan dalam tubuh kita hal-hal yang bisa merusak tubuh kita. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak kesehatan kita. Jadi niatkan ketika Anda berolahraga, ketika Anda makan, ketika Anda istirahat, niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kesehatan ini menjadi modal kita untuk ibadah kepada Allah. Ya. Nikmat yang kedua jamaah, nikmat waktu luang. Ini juga banyak manusia melalaikannya. Ya. Kita punya waktu yang sama 24 jam, tidak ada yang lebih ya. Tapi ada orang yang waktu 24 jam ini digunakan dengan kebaikan-kebaikan ya. Walaupun waktunya sangat sempit ya. Misalnya kita menunggu di bandara, sama-sama delay 2 jam. Tapi ada orang 2 jam itu dia gunakan untuk kebaikan, untuk murajaah Al-Qur'an, untuk tilawah Al-Qur'an ya, untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia membaca, mencari ilmu. Tapi ada orang yang 2 jam ini digunakan untuk hal yang sia-sia, ya. Main game misalnya, scroll media sosial tanpa tujuan yang jelas, ya. Habis waktunya itu hal yang sia-sia. Maka sekali lagi jamaah sekalian, banyak orang yang bingung menggunakan waktu luangnya. Padahal banyak hal yang bisa kita dapatkan di waktu-waktu senggang ini, ya, untuk bisa mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jemaah sekalian, kita punya waktu yang sama. Yang berbeda adalah cara kita menggunakan waktu luang kita. Maka sekali lagi, banyak dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan waktu, ya. Mulai dari waktu pagi, ya. Waktu fajar, waktu duha sampai waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu. Itu menunjukkan begitu pentingnya waktu dalam kehidupan seorang beriman, ya. Maka jangan sia-siakan waktu kita. Ketika Allah berkata waktu luang, gunakan waktu luang itu untuk kebaikan-kebaikan sebelum datangnya kesibukan kita, sehingga kita tidak mampu lagi melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Inilah doa jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, ya, untuk bisa menggunakan dua kenikmatan ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.